Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah serius bersih-bersih sektor tambang dari para mafia. Di bawah pemerintahan Prabowo, sepak terjang mafia tambang ilegal yang telah 20 tahun bercokol di Bangka Belitung berhasil dilibas. Prabowo menyebut negara rugi 800 triliun rupiah karena praktik hitam di wilayah penghasil timah terbesar tersebut. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Prabowo sikat habis mafia tambang ilegal. Pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Operasi besar-besaran yang digelar aparat TNI bersama Polri serta Bea Cukai sejak awal September 2025 di Provinsi Bangka Belitung membuahkan hasil. Di Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini menjadi pusat tambang timah terkemuka dunia, aparat membongkar praktik hitam mafia besar tambang ilegal. Sebuah gudang yang berlokasi di Membalong telah diamankan karena menjadi tempat penimbunan puluhan ton timah hasil penambangan ilegal. Presiden Prabowo turut menyaksikan langsung penyerahan barang bukti hasil rampasan dari pelaku tambang ilegal yang sudah diamankan aparat. Praktik hitam tersebut berpotensi merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat. Gudang ini diduga menjadi titik transit hasil tambang ilegal yang beroperasi di luar wilayah izin usaha pertambangan resmi. Terungkap pula di wilayah yang menjadi penghasil timah terbesar di Indonesia tersebut, selama ini ada ribuan aktivitas tambang ilegal dan hampir 80% hasil timahnya diselundupkan. Yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga inggot-inggot timah. Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen serius menyikat bersih mafia tambang ilegal. Prabowo mengungkit besarnya potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal di Bangka Belitung yang baru saja dibongkar dan disinyalir telah berlangsung selama 20 tahun. Menurutnya, jika dikalkulasi, negara telah rugi 800 triliun rupiah. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun. Dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Saya melihat bahwa Pak Prabowo memberikan sebuah terobosan yang besar dalam rangka kita untuk menata sektor pertambangan kita
dan memiliki potensi dan peluang yang besar sekali, tetapi masih sering disalahgunakan, terutama oleh mereka-mereka yang melakukan penambangan secara ilegal. Dan ilegal ini saya bukan berbicara dalam konteks adalah pertambangan rakyat yang kecil-kecil, tetapi adalah pertambangan yang besar, yang dikoordinir secara masif, sistematis, dan juga memiliki peralatan dan kelengkapan serta modal yang besar. Nah, ini adalah mereka-mereka yang sesungguhnya menikmati hasil tambang kita secara ilegal dan tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan negara melalui PNBP maupun merusak lingkungan. Jadi ini adalah terobosan besar dari Bapak Presiden untuk melakukan penanggulangan terhadap masalah-masalah illegal mining ini. Ya, keberhasilan aparat penegak hukum membongkar kegiatan tambang ilegal dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi terobosan besar pemerintahan Prabowo yang tak boleh berhenti. Langkah menyikat mafia tambang harus semakin nyata, karena faktanya di hampir setiap wilayah yang kaya akan hasil tambang, disitulah menjamur para mafia tambang ilegal. Saya ingatkan masih banyak tugas kita. Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Mafia tambang ini sudah sangat parah menurut saya. Hampir di semua tambang, batu bara, bahkan timah dan tambang-tambang yang lain, itu sudah pasti ada mafia tambang tadi. Dan ini sudah berjalan lama, merugikan negara dalam jumlah yang besar gitu ya. Mereka tidak membayar pajak, tidak membayar royalti, kemudian sering bertabrakan dengan masyarakat adat, rakyat setempat dan lain sebagainya itu. Dan selama ini hampir tidak tersentuh oleh aparat. Mengapa praktik tambang ilegal seperti sulit dihilangkan? Mereka bahkan seperti mati satu tumbuh 1000. Nah, modus yang digunakan oleh mafia tambang tadi, awalnya dia beroperasi secara legal. Tetapi kemudian melakukan ekspansinya itu sebagian besar dilakukan secara ilegal tadi. Nah, dalam ekspansi tadi juga mereka tidak segan gitu ya, mengambil tanah rakyat, tanah adat, dan mereka tanpa bisa melawan sama sekali. Karena memang dia sangat kuat gitu ya. Dia mafia tambang tadi itu terjadi semacam persekongkolan gitu, antara mafia tadi dengan pejabat pengambil keputusan di pusat maupun daerah. Kemudian juga ada backingnya, aparat. Aturan hukum mengenai praktik pertambangan sebenarnya tak ada yang kurang. Namun yang menjadi persoalan hingga kini adalah penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal dan praktik turunannya yang dinilai kurang tegas dan tak memberi efek jera.